Mau share sedikit nih soal filter udara mobil. Kalau dia kotor itu dampaknya seperti apa sih, terus ciri-cirinya seperti apa, dan kita harus bagaimana gitu buat membersihkan filter udara yang memang kotor. Nah ini ya sorry ya, ini mobilnya agak-agak kotor nih bagian mesinnya karena memang nggak dicuci gitu teman-teman. Nah terus gue bakal menjelaskan ini contoh filter udara nih gitu. Ini kalau misalnya kotor itu dia efeknya seperti apa sih. Nah simak terus nih. Ini udah gue buka, ini Honda Mobilio ya. Jadi sebagai contoh aja, ini Honda Mobilio nih, box filternya tuh ada di sini. Kita bisa buka. Jadi kalau misalnya kebanyakan mobil sekarang itu buka filter udara itu nggak perlu pakai kunci khusus, bisa langsung pakai tangan aja. Jadi cuma ada klipnya ini, ya kan, 4 biji kalau di Mobilio. Nah kita buka aja pakai tangan, terus kita bisa langsung lihat filter udaranya. Oke teman-teman. Nah sensor ini nih, sensor udara ini nggak usah dicopot ya. Sensor udaranya nggak usah dicopot, jadi kita copot klipnya aja. Nah ini filter udaranya Honda Mobilio nih gitu loh. Umumnya kalau filter udara itu terbuat dari kertas gitu ya, dari kertas khusus yang bisa menyaring udara itu lebih maksimal gitu loh. Nah setahu gue sih kalau untuk filter udara tuh yang standar ya, filter udara standar itu biasanya kerapatannya itu di bawah 30 mikron, sekitar 20 sampai 25 gitu loh. Nah itu cukup ideal untuk menyaring debu-debu yang ada di udara buat masuk ke mesin. Nah ini contohnya setelah kita buka boxnya ini, kita bisa langsung lihat filter udaranya. Oke teman-teman, nah ini filter udara nih mobil masih standar ya. Filter udara masih standar, dan menurut gue ini filter udara udah lumayan kotor gitu. Karena kalau dilihat ini udah mulai hitam-hitam bagian pori-porinya gitu kan. Yang di atas ini juga gitu. Jadi kalau secara sistem mobil ini kan dari air intake nih masuk sini, dia udaranya itu harus melewati filter udara ini. Jadi peran filter udara ini sangat penting banget nih teman-teman gitu loh. Nah kalau memang dia kotor, ini misalnya kotor nih, terus dibiarin, itu efeknya apa sih? Nah filter udara ini kalau misalnya kotor terus dipakai terus gitu ya, yang pertama udah jelas itu ganggu ke performa mesin mobil sendiri gitu. Jadi mesin mobilnya itu tarikannya tuh jadi berat. Efeknya tuh biasanya gitu, tarikannya jadi berat. Karena apa? Udara yang masuk ke mesin itu terhalang oleh debu di filter udara ini gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah terlalu kotor, debunya udah terlalu banyak numpuk, nah itu efeknya jadi kotor gitu tuh. Apa sih, tarikan mesinnya jadi berat biasanya gitu loh. Jadi ya kayak orang aja lah, kalau memang bulu hidung pada orang gitu ya, kalau memang dia kotor apa kan kita juga napas juga agak berat kan. Filter di manusia itu ya bulu hidung gitu teman-teman, ini sama aja gitu fungsinya. Jadi kalau memang ini kotor, jadi biasanya mobil itu tarikannya jadi berat. Nah kalau memang kita diemin terus, efeknya apa sih? Yang jelas udara partikel-partikel debu yang ada di sini tuh bisa masuk tuh, bisa lolos masuk ke mesin gitu. Itu yang bikin mesin itu jadi banyak kerak tuh teman-teman, banyak kerak kotoran yang memang ada di silinder, di piston, di klep. Nah itu sebenarnya efeknya juga dari karena kita nggak pernah bersihin filter udaranya nih gitu loh. Filter udaranya dibersihin. Nah jadi itu udaranya ini debunya ini tuh masuk ke mesin gitu loh, masuk terhisap ke mesin. Nah itu bahayanya kayak gitu tuh kalau misalnya memang filter udaranya tuh kotor. Dan ada kemungkinan juga sudah pasti tarikan mesinnya itu jadi berat, dan efeknya pasti BBM jadi boros. Nah biasanya tuh banyak yang mengeluhkan jadi boros nih mesinnya gitu kan, konsumsi BBM-nya jadi boros. Nah itu sebenarnya tuh mungkin aja karena memang filter udara ini jarang dilihat. Nah idealnya nih kalau misalnya filter udara ini dibersihkan tuh setiap berapa kali sih? Sebenarnya idealnya itu setiap 5000 km sekali, tapi
gue pernah liputan di satu bengkel. Sebenarnya itu filter udara ini nggak recommended buat dibersihkan gitu loh. Buat dibersihkan kan biasanya kan dibersihkannya kan disemprot pakai apa sih, tekanan angin kompresor gitu ya, buat ngilangin debu-debu ini. Sebenarnya gue pernah liputan itu ada yang bilang itu nggak rekomendasi kalau memang dibersihkan. Karena apa tuh gitu teman-teman? Itu karena memang ntar kalau misalnya disemprot, ini kan halus banget gitu ya, elemen kertasnya ini halus banget tuh. Kalau misalnya saat disemprot pakai tekanan udara yang tinggi, itu bakal rusak nih. Jadi pori-pori ini bakal rusak gitu loh, karena memang ada tekanan udara yang tinggi. Memang debu-debunya ini bakal hilang lah gitu loh, bakal terbang gitu. Tapi filter udara bakal rusak. Efeknya ya bakal penyaringan udaranya ke mesin itu jadi nggak maksimal gitu teman-teman. Jadi ada satu bengkel yang memang ya udah lu nggak usah bersihin sebenarnya filter udara itu, kalau memang udah kotor banget ya langsung ganti gitu loh. Tapi kan mungkin kita ngakalinnya pakai disemprot, ya sebenarnya sih mungkin sah-sah aja, tapi ya dampaknya ya filter udara ini jadi rusak gitu teman-teman, karena memang terkena tekanan angin yang tinggi gitu loh. Jadi peran filter udara ini tuh memang penting banget gitu loh. Memang penting banget buat aliran udara yang bersih masuk ke mesin, karena memang mesin itu nggak boleh ada debu atau kotoran yang masuk ikut di proses pembakaran, karena itu efeknya itu bakal fatal banget, karena memang bakal ngerusak mesin, bikin boros BBM, ya bisa bikin mesinnya itu jadi nggak bakal awet lama, karena memang ada debu yang ikut di udara yang masuk ke proses pembakaran. Jadi sebisa mungkin pabrikan itu mendesain filter udara ini bagus buat menyaring udara sebelum masuk memang ke mesin gitu loh. Nah kalau ada pertanyaan mungkin ada lagi gini, gimana sih efeknya kalau kita pakai filter udara aftermarket? Nah itu banyak juga tuh filter udara aftermarket yang memang dijual di pasaran gitu loh. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang terbuat dari kertas juga, ada yang terbuat dari stainless, ada yang terbuat dari apalah segala macam gitu kan. Nah memang penggunaan filter udara yang buat aftermarket itu membuat tarikan mobil jadi lebih enteng. Karena apa ya, udah debit udara yang masuk ke dalam mesin itu jauh lebih banyak dibanding filter udara standar. Jadi hambatannya itu dikecilin, hambatan dari udara yang masuk ke dalam mesin itu dikecilin. Jadi efeknya memang respon mesin bakal jadi lebih responsif dibanding kita pakai filter udara standar. Nah, biasanya filter udara aftermarket itu yang kata orang bilang filter udara racing gitu kan, yang replacement, kerapatannya itu di atas 30 mikron gitu teman-teman. Jadi efeknya itu udara yang masuk itu bisa lebih banyak memang, tapi ada minusnya nih. Penyaringan debunya itu nggak semaksimal filter standar. Nah, yang perlu diketahui itu nih teman-teman. Jadi penyaringan filter udara aftermarket itu nggak sebagus yang standar gitu loh. Memang flow-nya bakal lebih bagus, tapi dampak sebaliknya, dampak negatifnya itu ya debu-debunya itu bisa masuk ke mesin gitu loh. Jadi harusnya kita gimana sih? Nah kalau memang teman-teman udah pakai filter udara racing, sebaiknya itu rajin-rajin aja dibersihin gitu loh. Biasa ini misalnya 5000 km sekali dilihat, dicek, atau nggak dibersihin. Ya yang kedua ya kalau untuk filter udara yang aftermarket yang racing itu ya minimal ya setiap 2000 kilo atau 3000 kilo sekali itu lebih baik memang harus dicek, dibersihin. Dan maintenance filter udara racing itu tuh jauh lebih besar gitu teman-teman, karena beberapa merek itu ada cleaning kit khusus buat membersihkan filter udaranya gitu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau memang mau performa tarikan mesinnya itu lebih jos, lebih oke gitu kan, tarikan mesinnya lebih oke, ya bolehlah kita pakai filter udara yang racing gitu kan. Tapi kalau misalnya memang untuk kebutuhan harian-harian aja, gue saranin sih sebenarnya udah pakai filter standar aja lah gitu loh. Tapi yang penting rajin dibersihkan atau memang langsung diganti
gitu loh, kalau memang kondisinya udah sangat kotor gitu. Jadi bisa dilihat sih kalau misalnya dia yang kotor itu tuh banyak debu-debu yang udah nempel di pori-pori kertasnya ini gitu loh. Jadi semakin dia hitam berarti memang udah butuh dibersihkan atau memang diganti gitu teman-teman. Jadi ya sebenarnya kalau memang untuk membersihkan filter udara ini ya atau mengganti ya nggak harus ke bengkel juga bisa, karena mobil-mobil sekarang itu udah gampang lah, udah gampang banget dia untuk dibukanya, karena memang nggak perlu kunci khusus ya, cukup dengan tangan. Nah, kita cuman ada klipnya ini. Jadi memang pabrikan itu mempermudah kita buat mengganti filter udara gitu tanpa harus pakai kunci khusus. Gitu teman-teman, sekedar tips ringan dari gue, semoga bermanfaat mengenai tadi dampak kerusakan dampaknya kalau memang kita biarin filter udara itu kotor. Terus misalnya cara membersihkannya atau memang tadi penggunaan filter udara aftermarket. Oke, sekian dulu.